Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini jika Tuhan masih memberikan kita nafas hidup untuk boleh kembali datang ke rumahnya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menenangkan hati kita. Kita bersaat dan sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik, dan ampunilah setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Jelas hari ini kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, menikmati baik-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa yang baik, kuasai oleh kuasa-Mu yang Roh Kudus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan boleh memenuhi seisi ruangan ini, memenuhi setiap kami yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan sama-sama pujian kita di hadapan Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
kasih buat sukacita yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melawat setiap kami, Engkau menguatkan bahkan memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Yang menthabiskan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya Engkau saja Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Mengambil alih seisi ruangan ini oleh kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kau berkati mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu dan banyak jiwa dimenangkan pada hari ini. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Kami akan melihat hari-hari yang baik ke depan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini Tuhan. Apapun kendala mereka, Kau Tuhan yang Maha Tahu. Kau yang menolong mereka ya Roh Kudus. Untuk mereka juga memberi kerinduan datang ke rumah-Mu menikmati hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Maka terus memuji nama Tuhan, kita mau mengangkat pujian kita. Kasih Allah terberkati sudah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Katakan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih
luar biasa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kayak merasakan kehadiran Tuhan. Kayak merasakan kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Kayak merasakan Kau melawan setiap anak Tuhan sesalib. Dan kami rindu curahkan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Curahkan hidup kami. Mari katakan sama-sama pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkan Tuhan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari nyanyikan lagi sungguh lagi. Kami rasakan Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sungguh lagi katakan ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Katakan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat
Tuhan ini. Kami mau sanjung, kami mau sembah, kami mau puji Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara. Saat ini Roh Kudus kami mohon belas kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu buat kami mengerti tentang firman yang ditabur ini. Ajari kami, bawa kami untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami rindu kuasa-kuasa roh-roh intimidasi yang ingin mengambil keuntungan atas pemberitaan firman ini, saat ini aku tolak dalam nama Yesus. Dan daerah ini kami ikat segala kuasa-kuasa roh-roh intimidasi yang ingin bekerja atas pemberitaan firman.
Tapi yang kami percaya hanya Roh Kudus saja yang bekerja. Roh Kudus saja yang berbuat. Roh Kudus saja yang melakukan sesuatu yang indah atas pemberitaan ini. Terima kasih Bapak. Ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Pasti sukacita dan sejahtera berlimpah atas kehidupan kita. Amin. Karena kita sudah memuji, sudah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka yogianya lah kehidupan kita selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari ini saya mau cerita sedikit soal terobosan. Terobosan itu datangnya daripada Tuhan dan bekerja sama dengan oknum. Tidak ada terobosan tanpa ada oknum. Oknum itu siapa? Oknum itu adalah saya dan saudara. Oknum itu adalah saya dan saudara-saudara baik yang nonton di YouTube. Itu oknumnya. Terobosan datang daripada Tuhan melalui oknum tubuh ini. Tanpa ada oknum tidak mungkin ada terobosan. Kenapa? Karena harus dilakukan. Karena harus ada yang berbuat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang mau Tuhan kerjakan, oknum ini melakukannya. Tuhan, Roh Kudus memberikan kuasa, tapi oknum yang melakukannya. Amin. Contoh, Rasul Paulus waktu dia berangkat menuju bait Allah, ada sesuatu oknum, ada satu orang yang sakit. Sakit apa? Nggak bisa jalan, timpang katanya. Sejak dari lahirnya dia sudah timpang, nggak bisa jalan. Oknum daripada karena Roh Kudus sudah memberikan kuasa kepada Petrus, maka Petrus hanya berjalan dan berkata, berdirilah. Petrus ini oknum, membuat yang timpang ini berjalan. Sama. Roh Kudus sudah ada atas kehidupan kita, maka kita, saya dan saudara harus menjadi oknum itu. Tanpa ada oknum, tidak mungkin si timpang ini tadi bisa berjalan. Betapa besar Roh Kudus. Tapi tanpa oknum, tanpa orang, tanpa pribadi, orang ini tadi tidak akan bisa berjalan. Percaya? Harus percaya. Karena seperti itulah kehendak Tuhan. Hari ini kita mau membaca satu ayat firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukannya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sekali lagi saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa.
Maka hari ini kita harus bisa melakukan sesuatu seperti tadi Rasul Paulus sudah lakukan, yaitu sesuatu terobosan. Terobosan ini perlu kita. Terobosan ini perlu kita terima. Terobosan ini perlu kita akui. Kenapa? Tanpa ada terobosan daripada Roh Kudus, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini saya rindu kita bisa menerima terobosan di dalam kehidupan kita, terobosan dalam pekerjaan kita, terobosan di dalam pelayanan kita. Karena tanpa terobosan sia-sia apa yang kita perbuat. Tanpa terobosan sia-sialah apa yang kita lakukan. Maka hari ini perikop daripada firman Tuhan hari ini adalah, saya perlu pengurapan ganda dalam tahun perkenanan. Saya perlu pengurapan ganda dalam tahun perkenanan. Kenapa? Pengurapanlah yang membuat kita bisa mempunyai terobosan. Pengurapan yang daripada Tuhanlah yang membuat ada terobosan. Tanpa ada terobosan, kita tidak bisa berbuat apa. Maka daripada itu mulai hari ini kita rindu ada terobosan. Terobosan dalam kehidupan, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam pelayanan, terobosan dalam keluarga, terobosan dalam kehidupan kita pribadi. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi stagnan. Supaya kita tidak menjadi sia-sia di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Maka daripada itu hari ini Yesus sudah berkata kepada kita. Yesus berkata melalui Nabi Yohanes, Rasul Yohanes, dia berkata, aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada Yohanes, dan saya rindu hari ini untuk mempertegas lagi, Yesus berkata kepada saya dan saudara. Katanya begini, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan. Di sini ada kata-kata bahkan. Berarti melebihi daripada apa yang Yesus lakukan. Bagaimana bisa terjadi? Berarti harus ada terobosan, harus ada loncatan, harus ada pelipat kali gandaan di sana. Tanpa pelipat kali gandaan maka tidak akan ada terobosan. Karena di sini Yesus berkata bahkan yang aku lakukan bisa lebih besar daripada, bisa kau lakukan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Wow, hebat. Kenapa Yesus bisa berkata seperti itu? Karena roh yang Tuhan berikan kepada kita tidak ada batasnya. Roh yang Tuhan sediakan, Tuhan tidak batasi. Kalau ilmu di dunia ini, apalagi guru-guru silat, guru-guru karate gitu, dia tidak akan pernah bisa menyamai gurunya. Kenapa? Ya nanti dilawannya dia. Bahaya. Tapi Yesus berkata saat pagi hari ini kepada kita, roh yang Tuhan berikan atas kehidupan saya dan saudara tidak ada batasnya. Bahkan lebih besar lagi bisa kita lakukan seperti Yesus lakukan waktu berubah air menjadi air. Wow. Hari ini pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa.
karena Yesus berangkat naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Sebelum kita datang menemui Bapa surga itu, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Wow, keren banget firman Tuhan ini. Gak ada batasnya kuasa Roh Kudus atas kehidupan saudara dan saya. Tidak ada batasnya. Tergantung saudara dan saya bagaimana membuat karya Roh Kudus itu terjadi atas kehidupan kita. Kalau hanya sekedar kita dengar firman Tuhan, hanya sekedar dengar-dengar saja, kita tidak mau melakukannya, maka sia-sialah kehidupan kita. Sia-sialah pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan, sia-sia. Karena kenapa? Roh Kudus itu mau tunduk. Roh Kudus itu taat. Roh Kudus itu setia. Maka daripada itu hari ini cobalah kita mulai mempunyai satu gambaran, mempunyai satu kerinduan untuk merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Orang berkata, oh tidak mungkin. Iya. Karena orang yang berkata, oh tidak mungkin Tom, gak mungkin, jauh panggang dari api. Iya betul. Karena belum ada babinya, jadi gak ada apinya. Coba kalau ada babinya, pasti ada apinya. Maka hari ini, kalau kita punya mindset, kalau kita punya logika, kalau kita punya pikiran manusia tentang firman ini, maka itu tidak akan pernah berlaku. Tapi kalau kita punya mindset bahwa Roh Kudus sanggup melakukan, maka ia akan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Siapa Rasul Paulus? Siapa Rasul Petrus? Siapa Yohanes? Manusia-manusia yang Tuhan pilih. Saya dan saudara Tuhan sudah pilih. Untuk apa? Untuk menikmati, untuk mendapatkan, apa tadi katanya di sini? Pekerjaan-pekerjaan. Untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang Tuhan lakukan. Wow. Luar biasa. Dahsyat. Coba baca pelan-pelan, artikan firman Tuhan ini. Jangan dipikirkan, diartikan. Betapa dalam firman ini. Tuhan bisa berkata, engkau bisa melakukan lebih daripada apa yang aku bisa lakukan. Betul, tidak ada batasnya. Sama sekali tidak Tuhan batasi. Roh Kudus bekerja atas kehidupan saudara dan saya. Ini Tuhan yang bilang, bukan Rasul Paulus, bukan siapa. Ini Tuhan yang bilang. Karena waktu itu Tuhan masih ada. Yesus masih ada di bumi. Dan dituliskan oleh Yohanes. Maka daripada itu hari ini kita harus bangga punya Yesus. Kita harus bangga punya Roh Kudus. Kalau orang gak percaya Roh Kudus itu sebagai penolong, ya enggak apa-apa, gak penting-penting juga. Nggak bisa kita paksain orang itu bisa paham, bisa ngerti, bisa enggak usah. Tapi bagian kita, gereja kita adalah gereja yang mempunyai visi, adalah visi alam Roh Kudus. Berat, pasti berat. Karena nggak kelihatan. Coba kalau kelihatan, oh ada sembako tuh, oh banyak. Ada sembako itu pasti ramai. Tapi kalau aku punya Roh Kudus, aku mau bagikan sama kamu, belum tentu orang terima. Apa itu Roh Kudus? Tapi hari ini saya rindu
2 Korintus 5 ayat 7 itu pasti terjadi. Bukan karena melihat, tapi karena aku percaya terobosan itu, berlipat kali ganda itu terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Saya perlu pengurapan ganda di sini. Pengurapan itu siapa? Pengurapan itu datangnya daripada Tuhan. Pengurapan itu datangnya daripada Roh Kudus. Petrus diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan orang timpang berjalan. Maka hari ini biarlah firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tanpa pertolongan, tanpa pengurapan ganda, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu pengurapan ganda. Pengurapan sudah ada. Tapi karena kita mau menerobos sesuatu, kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, maka perlu pelipat kali gandaan. Pengurapan ganda. Coba kita baca di dalam Yeremia. Yeremia 33 ayatnya ayat 3. Yeremia 33 ayatnya ketiga. Demikianlah firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, itulah karya Roh Kudus. Siapa yang bisa melakukan ini? Siapa yang bisa menuliskan firman ini? Hanya Roh Kudus. Karena Nabi Yeremia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia bisa menuliskan seperti ini. Bisa nggak tanpa pengurapan ganda Nabi Yeremia bisa menulis? Nggak bisa. Maka Nabi Yeremia perlu pengurapan ganda. Saya dan saudara perlu pengurapan ganda untuk membawa, menyatakan kuasa ilahi melalui gereja kita. Berserulah kepadaku. Arti berseru di sini meminta. Makanya tadi perlu oknum. Siapa yang berseru? Oknum itu yang berseru kepada Tuhan. Oknum itu yang berseru kepada Roh Kudus. Oknum manusia pribadi. Saya dan saudara. Itu oknum. Maka kita yang berseru kepada Tuhan. Tolong. Berikan pengurapan ganda atas kehidupan Roh Kudus. Bagian kita hanya meminta. Karena di sini berserulah. Arti berseru ini bisa dikatakan berseru itu adalah berseru itu yang bisa menjerit. Berseru-seru. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Berserulah kepada aku, kata Tuhan. Berarti berseru berarti bukan sekali. Berseru berarti rutinitas kita berseru senantiasa kepada Tuhan. Supaya apa? Pengurapan ganda itu bisa terjadi. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Siapa yang bisa mengetahui? Hanya satu, Roh Kudus. Melalui apa? Penglihatan, pernyataan. Tidak ada yang bisa mengerti. Tidak ada yang bisa paham apa yang Roh Kudus mau lakukan atas kehidupan kita. Tidak ada. Tapi karena kita punya Roh Kudus yang bisa menggandakan, yang membuat pelipat kali gandaan itu terjadi, pengurapan ganda itu terjadi, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Kita berbicara. Terbukti tadi Rasul Petrus berkata, aku tidak punya uang, aku tidak punya emas. Berdiri. Pengurapan ganda. Kalau itu belum terjadi, berarti kita harus berseru. Di sini katanya berserulah. Supaya apa? Pengurapan ganda itu terjadi. Dalam perjalanan gereja kita ini sudah menjalani 2 tahun, masuk ke dalam 3 tahun ke depan. Berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan. Harus ada sesuatu yang kita mau perbuat, yaitu menjadi oknum. Oknum yang bisa membawa terobosan. Siapa di situ? Saya dan saudara, tidak ada yang lain. Untuk menyatakan, untuk membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang indah dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Mulailah minta pengurapan ganda. Pengurapan ganda yang bisa merubah seluruh kehidupan, tatanan kehidupan kita, seluruh pola pikir kita, seluruh keinginan kita, seluruh kehendak kita. Maka yang dulunya kita punya pikiran-pikiran yang tidak bisa terima, tapi kalau sudah ada pengurapan ganda, semuanya berubah. Mindset berubah, karakter berubah, pembicaraan berubah, kehidupan kita berubah. Itu pengurapan ganda. Terimalah pengurapan ganda itu hari ini, untuk kita bisa melakukan karya-karya Roh Kudus ke depan dalam kehidupan kita. Kita baca 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 2 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian daripada roh. Berarti apa? Pengurapan ganda. 2 bagian loh, bukan 1 bagian, kata Nabi Elia kepada Eli, tapi 2 bagian. Kalau 2 kan udah pasti ganda, tak mungkin 1. 2 double, nggak tunggal, 2. Elia minta, Nabi Elisa minta kepada Elia, berikan aku rohmu 2 porsi, double porsi. Wow. Kenapa? Karena Elia mau melakukan sesuatu yang besar atas diriku. Nabi Elia mau melakukan terobosan-terobosan besar di Israel. Di Yeriko apa? Dia merubah air. Yang dulunya air itu membawa kematian, dirubah menjadi air yang tahir. Itu kelakuan Nabi Elia, karena dia sudah mendapatkan double porsi tadi. Kita siap menerima double porsi sekarang? Apa belum waktunya? Tergantung oknum. Tuhan tidak membatasi, saudara-saudaraku. Tuhan tidak pernah membatasi kuasa Roh Kudus itu bekerja atas saya dan saudara. Kita siap enggak menjadi oknum, pembawa?
pembawa, apalagi penyembuh, apalagi mempraktekkan kuasa ilahi itu atas kehidupan kita. Hari ini Nabi Elisa minta, jawab Elisa. Nabi yang pertama Nabi Elia. Nabi yang kedua Nabi Elisa, muridnya Nabi Elia. Dia bilang, minta apa yang hendak kulakukan kepadamu. Berseru, minta. Berseru, kata Yeremia. Nabi Yeremia bilang, berserulah kepada Tuhan. Dalam Raja-Raja 2 ayat 9, Nabi Elia bilang sama Nabi Elisa, minta. Apa yang kau minta? Aku minta double porsi kuasa Roh Kudus. Itu yang diminta Nabi Elisa. Double porsi. Supaya apa? Bukan supaya orang, hebat sekarang gereja, bukan. Untuk memberitakan, untuk menjadikan, untuk menyembuhkan, untuk mentakhirkan orang yang butuh pertolongan Tuhan. Berarti di sini hari ini ada dua kata, berseru dan meminta. Berseru dan meminta. Berseru dan meminta pengurapan double porsi. Minta apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini mustahil ini. Sebenarnya yang dia minta ini sulit sekali. Tapi di sini Elia bilang, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, sulit, tidak mungkin. Kembali lagi, tergantung. Nabi Elia bilang, sulit untuk melebihi daripada aku. Kata Nabi Elia kepada Elisa, anak buahnya, suruh-suruhannya. Tapi pertama tadi Yohanes berkata, Roh Kudus, apa yang aku perbuat bisa lebih besar daripada engkau perbuat nanti. Tadi kan Yohanes sudah berkata, kata Tuhan, apa yang aku lakukan ini, sesudah engkau menerima Roh Kudus, engkau bisa lebih besar melakukan daripada apa yang aku lakukan. Terbukti di sini. Terbukti di sini. Elisa meminta double porsi roh untuk membuat mujizat. Dia bilang di sini, ayat 10. Berkatalah Elia berkata Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau mendapatkan melihat aku terangkat darimu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian, dan jika tidak akan terjadi. Yang ingin saya mau tekankan di sini adalah kesiapan saya dan saudara. Biarpun Nabi Elisa meminta 2 pengurapan ganda, kalau dia loyo, iya gampang itu, gua udah berdoa, gua udah puasa lah, tenang saja, pasti Roh Kudus bekerja. Tidak mungkin. Terbukti di sini. Dia bilang di sini, dan jika tidak, seperti akan terjadi kepadamu seperti demikian, dan jika tidak akan terjadi. Di situ artinya kesiapan, kesiagaan, ketaatan, kedisiplinan.
pola pikir seturut dengan apa yang mau Elia katakan kepada Elisa. Kalau engkau melebihi aku, kata Elisa, kata Nabi Elia, engkau bisa mendapatkan double porsi itu kepada Elisa. Terbukti di ayat yang ke-11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta apa? Berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya karena kesiapan, karena ketaatan, karena keteguhan hati daripada Elisa. Dia mendapatkan double porsi itu. Dia merobek kain daripada Nabi Elia. Karena kenapa? Dia siap. Dia sudah siap perang. Dia sudah siap melakukan segala sesuatu. Tidak pernah lagi melihat, ya kawan ini. Tidak. Tapi dia sudah persiapkan dirinya untuk mendapatkan double porsi. Hari ini, tergantung saya dan saudara. Bisa kita menjadi seperti Rasul Paulus, seperti Yohanes, seperti Rasul Petrus. Tergantung kita. Tergantung saudara. Untuk melakukan terobosan-terobosan pelipat kali ganda itu terjadi. Siapakah saudara? Baik yang ada di YouTube, baik, oh aku tidak bisa, atau aku baru, aku tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara yang di YouTube, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya. Hari ini adalah hari terobosan bagi saya dan saudara-saudara untuk melakukan, untuk mendapatkan double porsi seperti Nabi Elisa. Apa yang dilakukan Nabi Elisa cuma satu, siap, taat, matanya tidak pernah merubah arah. Karena seandainya dia berubah arah matanya, Nabi Elia sudah terangkat dengan api surgawi, dengan kereta surgawi. Tapi saking fokusnya dia, saking takut saking saking dia gregetan lah gitu ya. Saking gregetannya dia meminta kepada Musa, maka terjadi. Karena dia siap menjadi pemenang. Hari ini pemenang itu tergantung saya dan saudara. Kalau saudara mau menjadi pemenang, jadilah seperti Nabi Elisa, siap untuk mendapatkan double porsi. Dan saya rindu, saya pribadi berkata, saya rindu double porsi di dalam tahun ini, tahun 2025 ini, di bulan Agustus ini. Ke depan ini saya rindu double porsi, double porsi, double porsi. Dan 2026 ada sesuatu yang baru atas kehidupan saya dan saudara. Ada sesuatu yang baru atas pelayanan saudara dan saya. Haleluya. Itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama menikmati berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik jika hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahwa Engkau akan berikan double portion bagi kami. Asal kami setia Tuhan dan bersungguh-sungguh mencari hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Roh Kudus untuk boleh terus mencari perkenanan Tuhan atas setiap kehidupan kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas apapun yang kami kerjakan. Agar semakin hari kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan.
digenapilah setiap janji-janji firman dalam kehidupanmu dia. Berikan hikmat marifatmu, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kita. Kita mau katakan bahwa Yesus Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Mengucap syukur padamu Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Boleh kami di minggu kedua bulan Agustus beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang senantiasa memberkati kami dan mengingatkan kami, supaya kami punya iman yang besar Tuhan kepada Tuhan. Dan juga kami menyediakan hati kami, hidup kami untuk bersedia diurapi Roh Kudus dengan pengurapan ganda. Kami bersyukur, biarlah kami yang dari tempat ini, bahkan anak-anak Tuhan, saudara-saudari kami yang ada di channel YouTube daripada gereja-Mu Tuhan, kami mau berikan hati kami, hidup kami untuk diisi dengan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, double porsi dalam nama Yesus, supaya Tuhan, apa yang menjadi kehendak rencana-Mu untuk setiap kami, anak-anak Tuhan dari tempat ini dan juga anak-anak Tuhan yang ada channel YouTube, boleh terjadi Tuhan. Kami boleh menyatakan Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang besar melebihi apa yang Tuhan lakukan saat di bumi dalam nama Yesus. Ingatkan kami Roh Kudus firman ini sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Biar firman ini yang kami dengar, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami lakukan Tuhan sebagaimana Nabi Elisa Tuhan. Pengurapan itu terjadi bagi Nabi Elisa, demikian bagi kami yang bersedia, yang mau Tuhan untuk diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, firman-Mu siang hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam penggembalaan dalam rumah tangga. Diberkati Tuhan, anak istri, mantu cucunya diberkati Tuhan. Apapun Tuhan yang Kau nyatakan untuk hamba-Mu secara khusus, biarlah Tuhan
Boleh terjadi Bapa, pertolongan Roh Kudus senantiasa di atas hamba-Mu. Sehingga Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan, dalam penggembalaannya Tuhan di tempat ini, boleh terjadi nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan lewat pemberitaan firman-Mu, disampaikan hamba-Mu banyak Tuhan. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimenangkan, dipulihkan, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, kami Tuhan Yesus yang ada di kota Depok ini Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada. Tuhan berkati, senantiasa roh takut Tuhan taruh di hati mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semua tujuannya untuk Tuhan kesejahteraan kota Depok dalam nama Yesus. Anugerahi mereka Tuhan kerajinan, tanggung jawab, ketulusan, kejujuran di dalam nama Yesus. Biar kota Depok ini Tuhan semakin sejahtera. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bawa Tuhan Yesus bangsa Israel umat pilihan-Mu. Tuhan memberkati bangsa pilihan-Mu ini sampai saat ini. Dan biarlah hendak rencana Tuhan yang terjadi di dalam nama Yesus. Maka mulut mereka Tuhan percaya dan hati mereka mengaku benarlah Yesus Mesias Juru Selamat bagi mereka. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia Tuhan, dari Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan Kau anugerahi takut akan Tuhan di dalam nama Yesus, mengerjakan segala tugas dipercayakan dengan penuh tanggung jawab, dengan Tuhan Yesus kejujuran Tuhan, dengan keadilan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur juga Tuhan, kami bawa Tuhan Polri TNI Bapak, biar mereka Tuhan mampukan melakukan pekerjaan mereka untuk mengawal Indonesia ini Tuhan Yesus, sehingga Tuhan tidak ada Tuhan yang terjadi Tuhan Yesus kejahatan demi kejahatan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah semua kami yang hadir Tuhan di tempat ini, bahkan Tuhan saudara kami YouTube, kami percaya Tuhan sudah berkati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bawalah pulang berkat sukacita damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluarga.
tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang perbaik. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan ibadah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.